Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Sebelum ibadah ini dimulai, kita akan belajar satu lagu yang akan dinyanyikan sepanjang bulan September mendatang. Lagu dari PKJ 11 dengan judul Inilah Hari Minggu, bait 1 akan kita nyanyikan 2 kali. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Akan dibuka kelas katekisasi khusus via Zoom bagi calon anggota jemaat dari gereja lain yang tidak seasas. Katekisasi khusus akan diadakan setiap hari Minggu pukul 17 atau 5 sore mulai 19 September sampai 24 Oktober. Pendaftaran dapat menghubungi kantor TU Gereja. 2. Akan dibuka kelas Bina Pranikah via Zoom bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Karangsaru. Kelas Bina Pranikah akan dimulai pada 4 September 2021. Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor TU Gereja. 3. Anggota jemaat diundang untuk hadir dalam doa malam keluarga besar GKI Karangsaru melalui Zoom meeting setiap hari Kamis pukul 21. Link Zoom meeting akan di-share di grup WA GKI Karangsaru. Melalui acara doa bersama ini, kita dapat berjumpa secara virtual dan dapat saling mendoakan. 4. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin bergabung dalam grup WA GKI Karangsaru, dapat mendaftarkan diri ke kantor Tata Usaha Gereja melalui telepon 024 351 9511 pada jam kerja. Grup WA ini bersifat satu arah sebagai sarana gereja menginformasikan berbagai kegiatan gerejawi. Demikian warta lisan, selamat beribadah.
Ibadah Minggu hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu 29 Agustus 2021 hari ini mengangkat tema tatkala bencana menyapa. Terambil dari Lukas 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-5. Jemaat Tuhan, bencana atau penderitaan merupakan suatu hal yang kerap kali menyapa kehidupan kita. Pemahaman yang benar yang sesuai akan firman Tuhan tentu saja akan sangat menentukan bagaimana kita berespon tatkala bencana itu datang menyapa kehidupan kita. Namun marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Terkadang kita pun sering kali gagal untuk berespon dengan cara yang benar tatkala bencana itu datang. Sebab kita lebih suka memilih untuk berjalan menurut pengertian kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah jemaat Tuhan, kita berdoa, kita memohon pengampunan daripada Tuhan atas segala kekalahan dan juga kegagalan kita mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami tutupi. Semua kejahatan kami, dosa-dosa yang kami lakukan, kelemahan kami, ketidaktaatan kami, keangkuhan kami, semuanya jelas Engkau lihat. Tuhan, kami mohon ampun apabila selama ini kami gagal untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami gagal untuk menyikapi semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami dengan cara yang benar, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kegagalan kami ini memperlihatkan betapa kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya dalam pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, maka kami dimampukan untuk dapat hidup semakin dekat kepadamu. Hidup dalam pertobatan dan hidup yang penuh kemenangan atas dosa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu demi Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah.
Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Yang hancur luluh kau harapan, kami mohon Tuhan keadilan, damai sukacita di prahara, nyatakan Tuhan kerajaan-Mu. Buat yang kekurangan kau sandera, para pekerja banting tulang di tengah-tengah ketimpangan. Jadikan kami duta adil-Mu. Allah, buat yang lemah, kobarkanlah kasih-Ku, hangatkanlah hati yang beku, kobarkanlah kepedulian-Ku. Kaulah perlindungan dalam perang, tempat bagi kami untuk berbagi, damai sejahtera di dunia. Pengorbanan-Mu menghibur kami. Kaulah Allah, buat yang lemah, kobarkanlah kasih-Ku, hangatkanlah hati yang beku, kobarkanlah kepedulian-Ku. Dengan api-Mu terangi kami, sampai keadilan jadi nyata, hingga semua bangsa menanti-Mu, cari rahmat-Mu dan memuji-Mu. Kaulah Allah, buat yang lemah, kobarkanlah kasih-Ku, hangatkanlah hati yang beku, kobarkanlah kepedulian-Ku. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang di Karangsaru. Sungguh satu sukacita kita bisa bersama-sama pada saat ini, sekalipun saya tidak bisa datang ke Semarang, tetapi kita boleh bersama-sama melalui
virtual ini dengan saudara ikut di dalam YouTube ataupun melalui yang lainnya. Saya tidak tahu dipancarkan melalui apa saja. Tapi satu sukacita kita bisa bersama-sama kembali. Ya, saya sampaikan salam untuk saudara-saudara semua di tempat masing-masing dari STT Amanat Agung, dan terima kasih juga untuk majelis, jemaat, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang pada saat ini berada di GKI Karangsaru yang sudah begitu banyak dan begitu baik di dalam menjalin kerjasama dengan STT Amanat Agung. Saudara, mari bersama kita akan belajar dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari bersama kita mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan perubahan. Kami bersyukur untuk tangan-Mu yang selalu menyertai dan memberkati. Dan saat ini kami pun percaya akan berkat dan penyertaan dalam kehadiran-Mu di tempat kami masing-masing merupakan satu hal yang boleh kami pegang dan boleh kami imani, yang akan membawa kami dan memimpin kami ke dalam kebenaran dan mengenal Engkau lebih dekat lagi. Ya Roh Kudus, tolonglah kami tatkala kami bersama ingin belajar dari firman Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan untuk bukan hanya mengerti, tetapi juga dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan dan berkat-Mu. Tolong dan berkati juga akan hamba-Mu yang lemah ini, Engkau pakai menjadi alat-Mu di dalam memberkati ataupun menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini bersama-sama ingin belajar dari firman Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama ingin belajar dalam satu tema tatkala bencana menyapa, dengan bacaan kita yaitu dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua, inilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama belajar di dalam satu tema yang diberikan, yaitu tatkala bencana menyapa. Nah, kalau kita berbicara tentang bencana, maka kita saat ini tentu sudah sangat lekat dan sangat familiar dengan apa itu bencana. Oleh karena pandemi ini adalah bencana yang menyebar ataupun yang berada di seluruh dunia sampai kepada kita, dan bukan hanya pada lingkaran yang paling luar, tetapi kadangkala lingkaran-lingkaran itu sudah makin menyempit dan menyentuh di dalam lingkaran dalam kita, yaitu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara, ketika pada waktu yang lalu, ketika saya masih ada di Karangsaru pada waktu itu, ingat akan peristiwa yang besar yang pada waktu Natal itu terjadi, yaitu tsunami yang terjadi di daerah Aceh. Saudara, pada waktu itu orang-orang berbicara tentang bencana tsunami yang begitu besar dan mengguncangkan dunia.
Lalu orang bertanya, ini masalahnya di mana? Siapa yang salah? Atau mungkin nih orang-orang ini adalah orang-orang yang, maaf orang katakan, kena laknat. Nah, saudara, itu merupakan satu cara berpikir yang ada, yang boleh dikatakan sangat lekat dengan kita. Ketika ada suatu masalah yang datang, maka seringkali kita berpikir ini salahnya siapa. Atau ketika orang yang lain yang kita dengar, dia menderita ataupun tertimpa bencana, lalu kita mungkin kalau orang itu adalah dekat dengan kita dan kita sukai, kita berkata, aduh kasihan ya. Tapi kalau orang itu kita tidak sukai, ya, mungkin di dalam, tapi ini orang-orang Karangsaru baik-baik nggak seperti itu ya. Mungkin orang kan berkata, oh syukur, rasa no, gitu ya. Atau mungkin dengan kata lain kita berkata, kamu kena bencana oleh karena kamu punya masalah, oleh karena kamu berdosa, oleh karena kamu melakukan sesuatu, maka Tuhan menghukum kamu. Nah, dengan demikian, saudara, seringkali bencana itu dikaitkan dengan dosa. Itu merupakan sesuatu yang bukan hanya hari ini, tetapi bahkan di dalam zaman Tuhan Yesus pun sudah ada. Kalau saudara membaca Yohanes pasal yang ke-9, ketika orang-orang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid juga bersama dengan Tuhan Yesus melihat seorang yang buta. Lalu mereka berkata, ini orang buta dari lahirnya, siapa yang salah? Apakah orang ini yang salah ataukah orang tuanya yang salah? Nah, itulah adalah pola pikir yang ada. Dan saat ini, Lukas pasal 13 ini dimulai dengan dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa berita. Saudara, kenapa mereka membawa berita? Lukas dengan jelas menunjukkan, karena ini merupakan sesuatu yang baru di bagian pasal yang ke-13 itu. Ingin menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang mereka bawa, suatu berita. Ya. Tetapi berita itu tentunya bukan hanya sekedar berita bahwa ada orang-orang yang dari Galilea yang pada waktu itu oleh karena kesewenang-wenangan dari Pontius Pilatus yang kemudian membunuh mereka dan ketika mereka terbunuh darahnya tercampur dengan darah korban. Ya. Ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa ini terjadi di halaman luar Bait Allah. Oleh karena mereka menyembelih ada di daerah di situ, ada yang mengatakan sudah masuk ke dalam, tetapi kemungkinan susah untuk masuk ke dalam karena bagian dalam Bait Allah itu adalah bagian yang disterilkan dari orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi ini merupakan suatu perdebatan yang ada. Memang ini tidak dicatat oleh Yosefus. Dan ini menunjukkan kepada suatu hal yang saat itu di bawah diceritakan kepada Tuhan Yesus. Tentu cerita itu bukan hanya sekedar membawa sebuah berita, tetapi ada sebuah makna yang diberikan di sana. Sehingga Tuhan Yesus selalu menjawab mereka, sang kamu. Saudara, apa artinya sang kamu? Saudara, 2 kali Tuhan Yesus di dalam bagian ini, dalam pasal ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ini, 2 kali Tuhan Yesus berkata, sang kamu. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan kata yang penting untuk disadari ataupun untuk dilihat. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kata sang kamu ini menunjukkan kepada suatu penilaian atau berbicara tentang penilaian. Orang itu ketika melihat sesuatu maka dia menilai. Saudara, ketika orang menilai, nilai itu ada berbagai macam. Ada nilai yang bersifat estetika ya, yang mengatakan wah indah, itu ya, beautiful, indah, cantik begitu. Ada juga nilai yang bersifat yang bersifat lebih moralitas, yaitu kebaikan, baik buruk. Tapi ada yang bersifat normatif, benar salah, itu ya. Nah, ketika orang melihat akan suatu bencana, maka dia mulai menilai, membawa nilai. Dan ketika nilai itu diberikan, mereka menilai bahwa bencana itu terkait dengan hukuman. Pada saat itu demikian, orang yang misalnya tidak bisa hamil dikatakan sebagai rahimnya ditutup oleh Tuhan. Dengan kata lain, ada karya Tuhan yang menghukum negatif di situ. Nah, ketika demikian, maka Tuhan Yesus melihat bagaimana orang-orang berpikir demikian. Maka dia berkata, sang kamu, berbicara tentang penilaian. Apakah orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain? Saudara, hal itu tidak berhenti sampai di sana. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin berkata, engkau punya penilaian seperti itu. Lalu dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat. Dengan kata lain, tidak berubah secara total. Karena pertobatan itu berarti berbalik secara total.
Kalau kamu tidak bertobat atau tidak berbalik secara total, berubah secara total, maka kamu pun bisa mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, saudara, di sini Tuhan Yesus ingin berbicara tentang bagaimana orang memiliki konsep berbicara tentang bencana tatkala bencana itu menyapa manusia. Siapapun itu yang terkena. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bukan hanya membawa orang Galilea itu. Lalu dia berkata, apakah juga ketika mereka yang tertimpa menara Siloam. Hal itu dicatat di dalam sejarah oleh Yosefus. Ya, bahwa mereka itu tertimpa menara dari Siloam, ada 18 orang yang mati. Lalu Tuhan Yesus berkata, sangkamu orang-orang ini juga lebih besar dosanya daripada semua orang yang ada di Yerusalem? Lalu dia tutup dengan ayat yang kelima, jikalau kamu tidak bertobat. Sekali lagi itu berarti dua kali kata sangkamu ditutup dengan kata jikalau kamu tidak bertobat. Ya, itu dua kali itu dinyatakan menjadikan hal itu penting. Atau dengan kata lain, pertobatan yang diberikan di sini itu terkait dengan masalah sangka atau berbicara soal penilaian. Dan itu sebabnya saudara, saat ini saya ingin mengajak kita bersama belajar dari apa yang menjadi teguran Tuhan Yesus kepada orang yang membawa berita itu, untuk membuat kita juga pada hari ini tahu apa yang diperlukan ketika pada saat ini kita berada di sekitar bencana yang terjadi. Orang-orang bisa terkena dan banyak orang saat ini terkena bencana itu. Baik sakit ataupun mereka yang tidak bisa bertahan. Atau bahkan juga dampak dari bencana ini di dalam finansial, secara ekonomi, secara kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Yang berada di sekitar kita atau juga yang terkena kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan hari ini ingin berbicara kepada kita. Untuk mengingatkan apa yang menjadi pernyataan dari Tuhan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari. Saya ingin mengajak kita bersama mengingat dengan satu jembatan keledai, yaitu 5.000. Nah, ini bukan 5.000 rupiah goceng, begitu ya, bukan itu. Tetapi 5.000 ini ingin mengingatkan kepada hal yang penting di saat kita mendengar ataupun menerima, bahkan kita tertimpa oleh malapetaka atau bencana. Linya mengingatkan kepada apa? Bencana itu perlu untuk mendapatkan sikap peduli, bukan dihakimi. Saudara, ketika orang banyak pada umumnya mendengar kata bencana atau mendengar berita tentang bencana, maka seringkali yang muncul adalah penilaian, ini salah siapa, ini gara-gara siapa, atau mencari kambing hitamnya, siapa yang salah dan lain sebagainya, atau bahkan mencoba melihat dan menghubungkan dan berkata, ya pantaslah dia mendapatkan hal ini. Dengan kata lain, saudara, di situ kita mempunyai satu penilaian yang bersifat menghakimi. Nah, saudara, Allah tidak menginginkan kita menghakimi, tetapi ingin supaya kita memiliki sikap peduli. Sikap peduli ini berarti kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui tentang bencana, tetapi bukan dengan satu sikap menuding, tetapi memiliki satu hati yang penuh dengan kepedulian. Kalau saudara membandingkan dengan apa yang terjadi dalam Yohanes pasal yang ke-9, ketika murid-murid itu bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya yang berdosa atau orang ini karena sejak lahir orang ini buta? Maka Tuhan Yesus berkata, bukan masalah orang tuanya ataupun siapa yang berdosa, tetapi supaya kemuliaan Allah itu, pekerjaan Allah itu dinyatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kepedulian. Ya. Berapa banyak kita mendengar berita, mula-mula kita berkata, waduh, tetapi makin lama kita makin kebal dengan berita. Berita ini, terus berita ketika bencana pandemi ini ada. Makin lama kita mendengar, oh si A, si B, si C. Kita kemudian makin kebal dan hati kita makin tidak peduli. Kecuali hal itu terjadi pada kita. Nah, hal inilah yang membuat Tuhan membicarakan dan berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan mati dengan cara yang sama. Ini bukan menunjukkan kepada situasi bahwa akan tertimpa bencana seperti orang Galilea atau bencana seperti orang-orang yang tertimpa menara di Siloam. Tetapi mengalami hal yang sama juga. Bahwa orang-orang lain akan menghakimimu. Orang-orang lain tidak peduli
dengan apa yang terjadi padamu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita punya li ini. Kepedulian, bukan menghakimi. Dalam kepedulian itulah orang bergerak. Dalam kepedulian itulah orang melihat dan orang memberikan respon. Maka apa yang dikatakan, saya katakan 5.000. Kalau li-nya itu mengingatkan kepada kepedulian, marinya itu mengingatkan kepada bencana itu perlu untuk disikapi dengan mawas diri. Ini perlu disikapi dengan mawas diri. Bukan kemudian kita mencoba menuding dan melihat orang lain, menghakimi orang lain. Tetapi mulai berkata, iya ya, bahwa itu pun bisa terjadi kepada siapapun juga. Tidak peduli orang itu adalah orang anak Tuhan atau mereka belum mengenal akan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Tidak peduli orang itu punya uang ataupun orang itu sama sekali berada di bawah garis kemiskinan. Tidak peduli dia laki atau perempuan, orang tua atau anak. Semua orang bisa terkena suatu bencana. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Di tengah semuanya itu kita mawas diri. Kita mengevaluasi diri. Apa yang terjadi itu menjadi suatu cerita yang bukan hanya ada di sana, tetapi ibaratnya menjadi sebuah cermin untuk melihat kepada diri kita, membereskan diri kita. Dan kita berkata, kalau hal itu terjadi pada saya, apa yang harus saya lakukan? Atau apa yang saya sudah punyai? Ya. Saudara, ketika saya masih berada di bangku sekolah sebagai mahasiswa, pada waktu itu terkenal sekali di Amerika ada televangelis yang begitu luar biasa yang kemudian jatuh di dalam dosa. Yang membuat dia kemudian menjadi pembicaraan berbulan-bulan, pembicaraan yang luar biasa terjadi. Ya. Dan pada waktu itu kami pun tergoda untuk membicarakan orang itu secara negatif. Ya. Sama seperti ketika baru-baru ini ada yang kita kenal dengan pendeta Raffi Sakarias yang kemudian juga diberitakan ada berita-berita negatif tentang dia. Nah, itu ya. Atau orang-orang lain yang saat ini juga dibicarakan secara negatif. Pada waktu itu dosen kami kemudian naik ke mimbar dan dia berkata, stop berbicara tentang keburukan dan apa yang terjadi pada orang lain. Tapi coba pikirkan, hal yang sama bisa terjadi juga pada dirimu kalau kamu tidak hati-hati. Saudara, kata-kata itu terus mengingatkan kepada saya. Di tengah satu situasi yang ada, bukannya terus berbicara tentang orang lain, tetapi melihat hal itu menjadi sebuah refleksi bagi diri. Saya harus mawas diri apa yang terjadi. Ya. Ketika Fransiskus dari Asisi itu ditanya, kalau 5 menit lagi Tuhan Yesus datang, apa yang akan kau lakukan? Saudara, apa yang dikatakan oleh Fransiskus? Dia katakan karena pada waktu itu dia sedang mengerjakan tanah, maka dia katakan 5 menit yang ada itu aku akan tetap mengerjakan tanah. Kamu nggak akan melakukan yang lain? Enggak, karena apa? Sudah dibereskan semua. Saudara-saudara, pertanyaan itu juga pernah kami tanyakan di dalam kebersamaan di dalam family group di SDT Amanat Agung ini ada dosen bersama dengan mahasiswa bersama-sama disatukan untuk menjadi kayak semacam family itu ya, satu kebersamaan saling memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam satu pertemuan ditanyakan, kalau 10 menit lagi Tuhan datang atau hidupmu berakhir, apa yang mau kau lakukan? Wah, orang mulai berpikir. Lalu mulai berkata, wah aku masih punya hutang yang belum diselesaikan. Aku masih punya ini. Aku sudah lama nggak ngomong kepada orang tua dan lain sebagainya. Lalu mulai berpikir, ternyata masih ada hal-hal yang harus dikerjakan yang sampai hari ini ditunda. Maka sebuah peringatan untuk mawas diri ketika bencana itu terjadi di sekitar kita. Ketika ada orang-orang yang sakit di sekitar kita, ketika ada orang-orang yang tidak dapat bertahan di tengah-tengah bencana ini, pernahkah kita berpikir, kalau hal itu terjadi pada saya, apa yang akan saya lakukan?
Kalau sampai saya tidak bisa bertahan, atau kalau sampai Tuhan memanggil saya pulang, apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang akan dan masih belum saya kerjakan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara hari ini merasakan panggilan Tuhan dan saudara terus lari, saudara perlu pikirkan, apakah engkau akan terus lari, atau engkau akan berkata, ya Tuhan, saya mau ikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, apapun panggilan Tuhan untuk diri saudara. Saudara, bencana itu bukan harus disikapi dengan sebuah tudingan ataupun membicarakan gosip, terus kemudian mengatakan tentang berbagai hal, tetapi harus dijadikan sebagai sebuah cermin untuk mawas diri. Maka Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, maka itu akan terjadi juga pada dirimu. Saudara, 5.000 punya mengingatkan kepada apa? Punya mengingatkan bencana itu bukan perlu disikapi dengan dibicarakan atau digosipkan, tetapi perlu disikapi menjadi sebuah kesempatan untuk berbuah. Kalau saudara melihat kepada Lukas pasal yang ke-13 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak berubah ataupun tidak bertobat, maka kamu akan juga mati dengan cara yang sama. Ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya, yaitu adanya satu perumpamaan tentang sebuah pohon yang tidak berbuah. Maka pemilik pohon itu berkata, kalau 1 tahun lagi dia tidak berbuah, tebang dia. Percuma dia berada. Saudara, ini menunjukkan kepada satu kesatuan sebetulnya, bahwa Allah menginginkan ketika orang mengerti atau melihat bencana, atau melihat realita yang ada di sekitar, bukan hanya sekedar menuding, tetapi kemudian lebih kepada satu kepedulian hati. Bukan hanya sekedar membicarakan, tetapi menjadi sebuah refleksi. Dan lebih dari itu, bukan hanya sekedar kemudian menjadi wacana, tetapi bagaimana tangan kita bergerak untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak dan berbuah. Dan inilah yang penting, saudara. Di tengah-tengah situasi pada hari ini, saya bersyukur oleh karena gereja hari ini mempunyai satu kepedulian, dan gereja bertindak, ikut ambil bagian bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi ataupun membuat semuanya itu bisa cepat terakhiri ataupun terselesaikan. Maka banyak gereja yang berpartisipasi dengan bersama-sama mengadakan vaksinasi. Tapi bukan hanya itu, banyak gereja termasuk juga di Karangsaru memperhatikan orang-orang yang terpapar, memperhatikan mereka yang membutuhkan, mungkin ada yang membutuhkan oksigen, mungkin ada yang membutuhkan hal yang lain, dan kita saling berbagi, saling menyapa, saling mendoakan. Saudara, itulah yang penting. Saudara, pada saat apapun kita bisa terkena bencana. Pada saat apapun orang-orang di sekitar kita bisa terkena bencana. Maka tatkala bencana itu menyapa, apa yang mau kita kerjakan? Tuhan mengatakan, sangkamu. Itu menunjukkan pada konsep berpikir penilaian. Tetapi Tuhan juga mengingatkan, sangkamu ini harus dipertobatkan, harus diperbaiki dengan satu konsep yang benar. Dan Tuhan memberikan melalui apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Jikalau kamu tidak bertobat, apa yang diperlukan? Satu kepedulian dari hati yang mengasihi. Seperti Tuhan Yesus, tidak hanya berhenti dengan berbicara, tetapi dia mengangkat, dia memeluk, dia membawa. Tuhan dengan cinta kasih-Nya peduli kepada kita yang berdosa. Dengan Tuhan Yesus datang dan memberikan dirinya untuk memberi keselamatan yang diperlukan dan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dan itu menjadi anugerah untuk saudara dan saya. Peduli. Tetapi bukan hanya peduli kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Allah mengizinkan ada bencana terjadi di sekitar atau menyapa bahkan diri kita, maka kita perlu untuk mawas diri, untuk menjadikan sebuah cerminan refleksi. Bukan hanya berkata tentang orang lain, tetapi melihat kepada diri, apa yang bisa, atau apa yang hal ini bisa menjadi sebuah makna, memperbaiki, mengoreksi diri. Dan lebih daripada itu, bencana bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah wacana, tetapi menjadi sebuah kesempatan untuk kita berbuah. Melakukan sesuatu. Apa yang saudara punyai hari ini, biar itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang di sekitar saudara. Saudara bisa menyapa, sapalah mereka.
Saudara bisa menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Sediakan waktu untuk mendengar mereka. Saudara bisa berdoa, doakan mereka. Saudara punya kemampuan, pakai kemampuan itu untuk memberikan sesuatu. Saudara punya finansial, bisa mensupport, berikan itu untuk berbagi. Sehingga hidup saudara menjadi hidup bermakna. Hidup kita semua menjadi hidup yang berbuah. Karena Tuhan Yesus berkata, aku sudah menetapkan kamu, bukan hanya menjadi sahabat, tetapi untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Maukah kita? Biar tatkala bencana menimpa, mari kita ingat 5.000. Kita peduli, kita mawas diri, dan kita berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk tangan kasih-Mu, ya Tuhan, yang terus tersedia dalam kepedulian dan cinta kasih-Mu. Sehingga di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apa yang menjadi penderitaan manusia, Engkau hadir, Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan di tengah pergumulan dosa yang tidak dapat kami selesaikan, Engkau datang, memberikan diri, menyelamatkan kami, sebagai anugerah yang luar biasa yang menunjukkan kepedulian-Mu. Tuhan, ajar kami untuk peduli, bukan hanya mencaci maki ataupun menghakimi, bukan hanya mengutuk ataupun membicarakan, menggosipkan. Biar tatkala bencana terjadi di sekitar kami ataupun bahkan menimpa kami mempunyai satu sikap yang benar, sebagaimana yang Engkau inginkan. Kami mempunyai kepedulian, kami mawas diri, mengevaluasi diri dan berefleksi dengan apa yang terjadi. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk berbuah, sehingga kesempatan hidup kami tidak menjadi sia-sia, karena kami tahu tidak percuma, tidak dengan sia-sia Engkau masih mengizinkan kami memiliki hidup dan kemampuan untuk melakukan sesuatu di saat ini, di tempat ini, dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, maupun dengan orang-orang di sekitar kami, maupun melalui gereja, bahkan di tengah masyarakat, di saat kami mengingat akan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berbuah, dan buah yang lebat dan manis, yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab angka positif COVID saat ini sudah mulai mengalami penurunan. Yang kedua, kita juga tetap berdoa bagi keberlanjutan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam masa-masa pemulihan. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang terdampak pandemi.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan membawa rasa syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau begitu baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk angka positif COVID yang mulai mengalami penurunan. Tuhan, kami rindu situasi dari hari ke hari semakin membaik. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami tidak menjadi lengah terhadap situasi, sekalipun angka positif COVID ini menurun. Berikanlah kepada kami semua masyarakat kesadaran untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kami mendengar bahwa di berbagai daerah ada yang kehabisan stok vaksin. Kami berdoa kiranya stok vaksin boleh segera tersedia dan boleh disalurkan kepada seluruh masyarakat di seluruh daerah dengan merata. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, itulah yang kami alami pada saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kekuatan, sukacita, dan pengharapan di tengah pergumulan yang kami rasakan. Tuhan, Kau menghadirkan kepada kami orang-orang di sekitar yang turut menemani, menjaga, merawat, memberikan support dan dukungan. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terdampak akibat pandemi ini. Kami berjalan di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan menakutkan. Kami mengalami begitu banyak krisis di berbagai bidang dan aspek kehidupan. Krisis dan pergumulan yang terus menyapa kehidupan kami. Dan rasanya itu tidak kunjung berhenti ya Tuhan. Kami bergumul akan kondisi perekonomian. Kami bergumul menempuh studi di tengah masa pandemi. Kami bergumul karena tidak dapat berjumpa dengan orang terkasih, keluarga kami. Sebab pandemi ini masih membatasi ruang gerak kami Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau melihat dan Engkau mendengar seruan doa kami. Kami percaya bahwa Engkau bertindak. Kami percaya dalam jalan yang seolah tampak gelap dan kelam. Namun Tuhan, Engkau hadir di sana dan menggandeng tangan kami. Sehingga hati kami, jiwa kami menjadi aman dan teduh. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Esra 2 ayatnya yang ke-68 dan 69 mengingatkan kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan guna pekerjaan di rumah Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris yang ditampilkan berikut ini. Atau dengan memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu membatasi kami masih boleh datang ke hadapan-Mu untuk
beribadah, berbakti, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan kami yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolan. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.